Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal aizah, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan taufik dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini, Masjid At-Taqwa di San Bernardino, California. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gunakan untuk melangkah ke rumah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Dan kita mohon kepada Allah, Allah hadiahkan kepada kita semuanya insyaallah husnul khatimah. Insyaallah kita akan membahas tentang tafsir daripada Suratun Nas atau yang disebut dengan Surat An-Nas, atau juga disebut dengan para alim ulama dengan surat Qul a'udzu birabbin nas. Ini sebagai surat yang digunakan, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perlindungan, yang di dalamnya terdapat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya dijelaskan bagaimana lemahnya kita sebagai manusia yang wajib untuk i'timad, menggantungkan diri dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Taib Suratun Nas. Suratun Nas makiyatun. Jadi disebut sebagai surat makiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Makkah. Wa hiya tsanil ma'udatain. Jadi disebut dua surat perlindungan. Jadi turun setelah daripada surat Al-Falaq. Jadi kalau ma'udatain ini yang dimaksud adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat yang menjadi salah satu senjata ampuh umat Islam dari perlindungan syaitan, jin, ataupun orang yang dengki, orang yang hasad, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan, penjagaan, karena hakikat perintah untuk meminta dan meminta perlindungan ini hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau meminta pertolongan, perlindungan, mintalah pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Jadi ketika di dunia sesama manusia ini hanya sebab musabab saja. Kita sakit datang ke dokter, ini sebab. Nah, namun hakikat kesembuhan datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lapar, sebabnya maka kita makan. Ini hanya sebab musabab saja.
tapi yang memberikan rasa kenyang dan rasa lapar pada hakikatnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Allah mampu menciptakan sesuatu tanpa sebab, dengan sebab, bertentangan dengan sebab. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan Nabiullah Adam tanpa ayah dan ibu. Diciptakan Nabiullah Isa tanpa ibu, dengan ibu tanpa ayah. Ini kuasanya Allah dan haknya Allah. Fa'alul lima yurid. Allah zat yang maha berbuat sekehendaknya. Maka Suratul Nas ini adalah wahya thanil ma'udzatain, surat yang digunakan untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan, dari bisikan jin, dari bisikan manusia, syaitan dan bangsa jin yang mengajak hati kita untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan dan kita merasakan adanya bisikan ini, bisikan yang mengajak kepada kebaikan, bisikan yang mengajak kepada keburukan, bisikan yang mengajak kepada kedengkian, kebencian, sampai wa'iyadzubillah bisikan-bisikan yang mengajak seseorang sampai tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah ya Muhammad. Ini ada perintah. Kul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad. Dan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada semua umatnya, kulli ummatika jami'a. Sampaikan kepada seluruh umatmu wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Berlindung, meminta perlindungan, memohon perlindungan, meminta penjagaan birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Kenapa disebut birabbin nas? Ai bi khaliqin nas, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi hakikat yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang menguatkan, ini semua Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya makhluk. Maka Allah disebut Khaliq, zat yang maha pencipta. Selain zat yang maha pencipta, semua makhluk dari kalimat yang diciptakan. Kita minta perlindungannya ke siapa? Apakah ke manusia? Tidak. Minta perlindungan kepada yang lain? Tidak. Maka diperintahkan wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut bi rabbin nas, Tuhannya manusia, ai bi khaliqin nas, yaitu zat yang menciptakan manusia. Wa murabbihim, yang memelihara manusia. Yang melihara manusia, semua makhluknya yang melihara Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pemeliharaan Allah, manusia dan seluruh makhluk tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Wa murabbihim wa mudabbiri syu'unihim, dan yang mengatur segala urusannya juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan siang, yang mendatangkan malam, yang menerbitkan matahari, yang mendatangkan bulan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang diciptakan adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk meminta perlindungan kepada siapa? Allah. Dan kita yakin dan kita tahu. Sehingga lucu manusia ketika menghadapi permasalahan, maka dia kadukan kelemahannya ini kepada manusia yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat tanpa izin Allah. Nah, sini jelaskan kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak disebut makhluk, Ustaz? Ini tasyrifan linnas, sebagai bentuk kemuliaan manusia sebagai asyraful makhluqat, sebagai makhluk yang paling mulia.
Ada dijelaskan dalam ayat yang lain, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan ini manusia. Sesempurna ciptaan ini dari semua makhluk adalah yang namanya manusia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Khaliqun Nas, Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi ketika kita baca ayat ini sering kita ulang. Bahkan ma'ruf, semuanya tahu. Gak perlu dihafal pun udah hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu ini, gak ada yang tutupin. Wahai kekasihku, ya Habibi, ya Khalili, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Sehingga kalau dimaknai dengan dalam, ucapan ini luar biasa. Ketika seseorang mendapatkan perlindungan Allah, siapa yang bisa menghancurkannya? Ketika seseorang dalam penjagaan Allah, siapa yang bisa menyakitinya? Ketika seseorang dalam jaminan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, siapa yang bisa mengurangi rezekinya? Dialah Allah Subhanahu wa taala khaliquna wa raziquna wa malikuna wa biyadihi kulli syai' mudabbiru kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia paham dengan ayat ini, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu ditakutkan. Ketika seseorang yakin dia dalam perlindungan Allah dan dia memohon kepada Allah dengan munajat kepada Allah, di sini dijelaskan, Qul a'udzu birabbin nas, alladzi ahyahum wa awjadahum, yang menghidupkan mereka yaitu manusia, wa awjadahum minal adam, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Siapa? Allah. Dulu manusia nggak ada, yang mengadakan siapa? Allah. Subhanallah. Wa an'ama 'alaihim bi anwa'in ni'am, dan diberikan nikmat ke atas manusia tersebut dengan berbagai macam nikmat. Qala al-mufassirun, di kalangan ahli tafsir menjelaskan, di kitab yang anda baca adalah kitab Safwah Tafasir karangan seorang muhaddits mufassir Syekh Ali As-Sabuni rahimahumullah taala. Qala al-mufassirun inna makhassun nas bidzikri. Kenapa disebutkan, dikhususkan ayat ini birabbin nas? Padahal Allah ini pencipta seluruh makhluk. Kenapa disebut birabbin nas? Ini sebagai apa? Tasyriman wa takriman lahum. Kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Artinya manusia ini adalah makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak hanya makan dan minum. Kalau binatang kan apa? Makan, minum, terus punya apa? Punya anak. Makan, minum, kawin, punya anak. Yang membedakan kita dengan hewan, dengan binatang, dengan makhluk yang lain, kita ada perintah yang Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ai liya'rifuni, untuk mengenal keagungan Allah. Itu manusia. Maka Allah jelaskan dalam ayat yang lain, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Kamu enggak lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bukan Allah Tuhannya. Tapi Tuhannya siapa ya? Hawa nafsu. Nafsunya pengennya nggak sholat, ya nggak sholat. Nafsunya ini nih pengen nggak ngaji. Nafsunya pengen ribut. Nafsunya pengen makan, dia lupa puasa di bulan suci Ramadan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Kamu nggak melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kalau kita mengatakan Tuhan kita Allah, maka hidup sesuai dengan perintah Allah, menjalankan waktu sesuai dengan perintah Allah, menjalankan kegiatan sesuai dengan perintah Allah, semua dilaksanakan sesuai dengan maunya siapa? Maunya Allah. Karena kita bilang, kita Allah kasih harta, ini harta punya siapa? Punya Allah. Kalau harta ini punya Allah, artinya kita wajib menggunakan sesuai dengan maunya Allah. Kaki kita ini punya siapa? Kalau kita tahu, yakin kaki kita ini punya Allah yang ciptakan Allah, maka kita harus melangkahkan sesuai dengan maunya siapa? Maunya Allah. Allah kasih kita ilmu.
Allah mau ilmu ini digunakan sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Maka di sini Allah mengatakan kul a'udzu birabbin nas. Kita seorang hamba dia baca a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Ini enggak sembarangan. Tuhannya manusia. Kadang kita punya perlindungan backing aja kan, punya backing jenderalnya senangnya bukan main. Wah, ana di belakang ana nih jenderal fulan. Atau di belakang saya nih presiden fulan. Atau di belakang saya nih ada donatur fulan. Pernah nggak kita bangga ketika mengatakan di belakang saya nih ada siapa? Ada Allah. A'udzu birabbin nas. Coba. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Artinya meminta perlindungan kepada Allah. Min haitsu annahu ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan alam beserta isinya ini untuk manusia, Masya Allah. Dan Allah anugerahkan bil aqli wal ilmi, juga kelebihan manusia dikaruniakan akal dan keilmuan, Masya Allah. Wa asjada lahumul malaikah, sampai dulu malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Subhanallah, apa kurang kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Fahum afdalul makhluqat alal itlaq, dan manusia adalah sebaik-baik makhluk alal itlaq. Kalau alal itlaq ini apa Ustaz? Nggak ada khilaf deh. Kalau ditanya makhluk Allah yang paling mulia ini apa? Manusia. Dan dari semua makhluk ini yang paling mulia adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kalau tanya Ustaz, lebih mulia mana Rasulullah dengan malaikat Jibril? Lebih mulia Rasulullah. Lebih mulia mana arsy-Nya Allah dengan Rasulullah? Lebih mulia Rasulullah. Lebih mulia mana surga dengan Rasulullah? Lebih mulia Rasulullah. Afdalul makhluqat alal itlaq. Dan kita subhanallah dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Masya Allah satu kemuliaan. Kemudian Malikin Nas, mimnya dibaca pendek ya. Bisa dibaca Malikin Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, raja manusia. Artinya maha raja. Kan ada dalam ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Yang disebut Malikul Mulk, raja di raja itu siapa? Allah. Raja nih, ini fulan ini jadi raja di satu negara. 7 tahun dia meninggal, billahi taufik wal hidayah, selesai kerajaannya. Bang Dikin selesai. Nggak ada lagi yang bisa disombongkan. Wah, fulan raja di satu kerajaan. Hanya nisbah dari kecil bentuk kerajaan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Sulaiman bin Daud, Masya Allah, apa kurang besar kerajaannya? Apa kurang luas kerajaannya? Bahkan dia punya pasukan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Bahkan hewan, dia paham bahasa binatang. Semut pun dia paham bahasanya. Sehingga percakapannya diabadikan di dalam Quran. Tapi tidak disebut Malikin Nas. Karena rajanya manusia, rajanya diraja, yang maha menguasai, yang maha memiliki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ini ayat ini kenapa selalu jadi penjagaan untuk ngeruqyah, untuk orang yang wa'iyadzubillah banyak yang kesurupan, untuk orang yang diganggu sama jin, digoda dengan bisikan syaitan. Dia baca ma'udzatain. Ma'udzatain ini apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena kandungannya sangat dalam. Ketika seseorang memahami kandungan yang terdapat dalam surat An-Nas dengan memaknai pemahaman yang benar, maka tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan mudarat sedikit pun tanpa izin siapa? Allah. Malikin Nas. Apa Malikin Nas? Di sini jelaskan ay malik jami'al khalq,
yang menguasai semua makhluk. Coba. Ada raja cuma menguasai satu tempat. Oh ini raja fulan, oh ini nguasain satu negara saja. Negara yang lain sudah jangan ikut campur. Ada yang raja cuma menguasai satu wilayah, satu daerah. Tapi kalau disebut Malikin Nas, rajanya raja yang menguasai dunia, yang menguasai akhirat, yang menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lihat alangkah bahagianya kita bisa sujud kepada Allah, bisa melaksanakan 5 waktu, bisa munajat kepada Allah, bisa mohon kepada Allah. Kita dekat sama raja senangnya bukan main. Wah, anak kalau dekat sama raja nih, minta ini, minta itu pasti dikasih. Sekarang dekat dengan Malikin Nas, rajanya manusia. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik Jami'al Khalqi, Hakimin wa Mahkumin. Dia Allah yang hakim sesungguhnya. Hakim di dunia masih bisa curang kan? Ketok palu, masih bisa lobby-lobby. Tapi kalau hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi hakikatnya hakim di padang mahsyar, nggak bisa ada yang ditutupin. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sampai seorang hamba nanti dilempar catatannya, nampak semua keburukan yang dikerjakan, nggak ada satupun yang ketinggalan. Mali hadal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok semua yang saya lakukan kok tertulis? Sekecil-kecil kejahatan yang saya pernah kerjakan ada di dalam catatan tersebut. Begitu juga sekecil-kecil kebaikan yang saya pernah lakukan, walaupun menyingkirkan duri di jalan, semuanya juga tercatat. Kita kumpul malam ini dalam kondisi agak dingin, Masya Allah, datang dari rumah dengan kondisi yang beratnya bukan main, mungkin karena ada yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan syaitannya juga nggak stop kan gitu. Udah tidur aja, udah enakan makan nasi kebuli ya nggak? Atau masak indomie 2 bungkus pakai telur terus tidur lagi sambil dengar berita politik yang nggak ada selesainya. Ini bisikan yang membuat kita benci sama orang, bisikan yang membuat kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Selalu dibisikkan. Yang bisikan ini datang ketika dalam kondisi kita ini tidak mengingat Allah. Ini disebut Malikin Nas, Malikan taman syamilan kamilan, subhanallah, raja yang sempurna, yang maha segala-galanya. La ilaha illallah, subhanallah. Luar biasa. Maka kalau di ayat ini, salah satu asbab turunnya juga ketika ada orang Yahudi yang membuat rajah kepada Nabi SAW, diikatkan di pelapa korma dengan jarum. Maka ketika dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka lepas semua ikatannya. Kalau benar-benar dibaca dengan dipahami dan diagungkan keagungan Allah dalam hati kita. Sampai dalam adab tidur itu diajarkan dalam hadis yang sahih juga. Di Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, kalau beliau mau tidur, jama'a kaffaihi. Beliau angkat tangannya seperti ini. Kemudian beliau tiupkan, wa qara'a fiha, dan membaca di dalam kedua telapak tangannya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wal ma'udzatain, dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Tsumma masaha bihima man istata'a min jasadihi, kemudian dia usapkan sesuai dengan kemampuan seluruh. Usapkan. Yabda' bi ra'sihi, kemudian dalam hadis dimulai kepalanya, wa wajhihi, dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, yang depan kemudian belakang, bi fi'li dzalika thalatha, sampai 3 kali. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini Rasulullah contohkan supaya betul-betul dalam kondisi tidur pun dalam penjagaannya siapa? Allah.
Siapa yang yakin kalau tidur bisa bangun? Nggak ada. Siapa yang yakin ketika tidur ada kiriman jahat, ada teluh, ada santetnya, ada orang yang dengki, ada orang yang punya penyakit ain. Ain ini apa? Mata jahat yang nggak pengen ngelihat kita punya nikmat, yang nggak mau ngelihat kita sehat, yang nggak suka ngelihat kita bahagia. Nah, ini mata-mata jahat kayak gini dengan turunnya suratun Nas, surat Qul A'udzu birabbin Nas, kita punya apa? Senjata yang paling kuat dan paling ampuh. Nggak ada lagi yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu bagian daripada malikin nas. Yang sempurna, yang maha segala-galanya. Kemudian ilahin nas, sembahan manusia. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala ma'bud. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Bukan nyembah pohon, bukan nyembah matahari, bukan nyembah bulan, bukan nyembah apa lagi, bukan nyembah fulus, bukan nyembah jabatan, bukan nyembah fulan. Al-ma'bud, yang berhak disembah adalah siapa? Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini maksud ilahin nas, Tuhannya manusia, sembahannya manusia. Subhanallah. Ini berapa 3 ayat? Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas, coba, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Subhanallah, enggak tanggung-tanggung. 3 keagungan Allah disebutkan dalam ayat ini. Ada yang berani nandingi ayat ini? Tidak ada. Ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan ayat ini? Tidak ada. Ketika seorang hamba mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, subhanallah, kita nggak terasa kita memasukkan keagungan siapa ke dalam hati kita? Keagungan Allah. Ilahin nas, al-ma'bud, la ma'buda bihaqqin illallah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ay ma'bud, al-ma'bud bil haqq, alladzi la rabba lahum siwah, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa disebut Al-Imam Qurtubi mengatakan inna maqala malikin nas ilahin nas li'anna fin nas mulukan fadzakara annahum mulkihim. Karena manusia ngaku raja-raja kecil. Tapi ingat, hakikat raja yang sebenarnya siapa? Allah. Kalau yang lain hanya sekedar bahasa saja. Hakikat raja yang sebenarnya yang hayyun la yamut, yang hidup dan tidak akan mati, itu raja. Kalau raja masih mati, bukan apa namanya? Raja. Hakikat raja itu yang tidak pernah sakit, itu raja. Tidak pernah tidur, la ta'khudhu sinatun wala naum. Masa raja tidur? Maka kalau seorang Tuhan dia tidur nih, dicontohkan sama Nabiullah Musa. Coba berdiri 1 hari 1 malam, kamu pegang nih piring. Satu di malam ngantuk juga, dia mau dikit ngantuk, jatuh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha segala-galanya tertidur di dalam menjaga hamba-hambanya, apa yang terjadi? Kehancuran. Coba. La ta'khudhu sinatu wala naum. Itu bawa mobil ngantuk, selesai. Coba. Lagi jalan ngantuk, jatuh. Ini Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala ilahin nas, al-ma'bud bil haqq. Yang satu-satunya berhak untuk disembah dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlindungan enggak main-main. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika orang baca dalam solatnya surat An-Nas, enggak main-main.
Jadi bukan sekedar hanya bacaan saja, tapi subhanallah dalam surat An-Nas ini luar biasa dahsyatnya pertolongan Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau orang soleh dulu tuh kadang amalannya nggak banyak, dia amalannya Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas. Tapi karena keyakinan penuh, kuat, dia tahu ma'ani daripada ayat tersebut, maka subhanallah Allah tundukkan semua makhluk untuk berkhidmat kepada orang-orang tersebut. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi kita pahami maknanya dengan baik dan benar. Ay al-ma'bud. Wa annahu alladhi yajibu in isti'adha bihi wa yulja'a ilaihi. Yang kita wajib untuk meminta perlindungan dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min syarril waswasil khannas. Kenapa kita meminta perlindungan kepada zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Meminta perlindungan min syarril waswasil khannas, min syarril waswas ay min syarri syaitan, yaitu dari syaitan yang membisikkan hati manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kelihatan Ustaz? Nggak kelihatan, tapi dirasakan nggak? Rasa. Aduh, kalau mau sholat subuh malesnya bukan main. Apalagi kalau sholat isya. Sehingga maghrib dengan sholat isya dengan subuh ini sholat yang paling berat untuk kalangan apa? Kaum munafikin. Zuhur dengan asar dia sholat bersama Rasulullah karena biar kelihatan dia. Tapi kalau sudah isya dengan subuh, karena ketika itu belum ada penerangan, mereka menganggapnya nggak dilihat. Yang penting Rasulullah ngelihat saya sholat sama dia. Athqalus sholat ini paling beratnya sholat nih. Sholat isya dengan sholat subuh. Jadi kalau orang-orang yang beriman dimanapun dia berada, insya Allah dia akan kerjakan sholat isya dengan sholat subuh. Min babil aula, lebih-lebih lagi dikerjakan ma'al jamaah, dengan berjamaah. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Min syarril waswasil khannas. Ini min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswasil khannas. Apa tuh waswas di sini? Min syarri syaitan, dari keburukan syaitan. Alladhi yalqa hadithus su' fi nafsi, yang membisikkan kejahatan di dalam hati. Nah, itu udah mutlak dari syaitan deh. Udah gebuk aja, udah makan aja tuh uang haram, udah tinggalin aja perintah sholat, udah bisikin terus. Kita nggak lihat, tapi kita bisa apa? Bisa merasakan. Tinggal bisa nggak kita kalahkan. Gimana cara mengalahkannya? Dengan mengingat Allah. Disinilah kita meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, hamba lemah ya Allah. Saya nggak punya kekuatan ya Allah. Allahumma innaka salatta alayya aduwan. Ya Allah, engkau mendatangkan atau hamba berhadapan dengan musuh yang mengetahui kelemahan hamba. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Tapi kami merasakan dalam hati ya Allah, subhanallah. Jadi yang membisikkan, bisikan buruk. Yuwaswisul insan, membisikkan manusia agar manusia melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuwaswisu fi min syarril waswasil khannas alladhi yakhnas, ay yang dia bersembunyi, enggak kelihatan. Sembunyi ini. Kapan sembunyinya? Kalau seorang hamba itu mengingat Allah. Kalau lepas dari mengingat Allah, dia masuk lagi, dia bisikkan lagi, dia kuasai lagi. Ya, ketika seorang itu marah, maka disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, masih juga
Yang tadinya marah disunahkan untuk mengambil air wudu. Masih juga yang tadinya berdiri disuruh duduk. Masih juga udah kerjakan sholat 2 rakaat. Wasta'inu bis sabri was shalah, cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Karena setiap manusia dalam hadis punya qarin. Ada qarinnya. Ada syaitannya di setiap badan manusia yang tahu betul kelemahan kita. Bahkan para sahabat nanya, engkau juga ada ya Rasulullah? Nabi mengatakan iya. Walaupun dalam riwayat yang kuat, qarin tersebut akhirnya ada 2 pendapat. Riwayat yang pertama mengatakan masuk ke dalam Islam. Riwayat yang kedua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Rasul, setiap kita ini punya apa namanya? Punya qarin. Dia tahu kelemahan kita. Ini fulan gak bisa digoda dengan perempuan, gak bisa digoda dengan jabatan, tapi bisa digoda dengan uang. Tahu tuh. Nah, ini fulan gak bisa digoda dengan uang, gak bisa digoda dengan jabatan, tapi bisa digoda dengan perempuan. Tahu itu qarinnya. Wa fil hadis inna syaitan wudi'a. Nabi dalam hadis syaitan itu meletakkan ujung belalainya di dalam hati manusia. Seandainya dia lupa mengingat Allah, dia lalai mengingat Allah, belalainya masuk untuk menggoda. Jadi orang yang beriman ini jangan pernah lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Berapa banyak Ustaz? Enggak ada hitungannya. Bahkan setiap helahan nafas kita tidak pernah lupa daripada mengingat Allah. Kan kalau kita lupa makan terasa enggak? Terasanya gimana? Lapar. Pernah enggak terasa lapar kalau enggak ingat Allah? Padahal ini adalah ghidha ruhaniyat, makanan wajib pokok untuk rohani kita. Anakku bawaan lapar aja. Oh, tandanya belum makan. Apabila seorang hamba Allah dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan membisikkannya. Ini min syarril waswasil khannas. Yang tujuannya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan bikin was-was. Udah ini kita terasa, kita nggak lihat, tapi ada dalam hati kita. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah tinggal dia buat pilihan. Bisikan yang baik juga ada dari para malaikat. Ayo bangun. Maka ketika sebelum subuh itu dalam hadis, maka syaitan menggoda, teruslah tidur. Malam masih panjang. Dalam hadis yang sahih, buka kitab Riyadhus Shalihin. Malam masih panjang sampai terlelap sampai kesiangan. Ada malaikat juga yang membangunkan. Nah, kita mau ikut mana? Udah masih panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Bangun istiqomah subuhnya tiap hari jam 9. Ini bukan istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keburukan, wa iyadzubillah. Ay alladhi yalqa li shiddati khabathihi fi qulubil bashar. Ini yang memasukkan yuwaswisu fi sudurin nas. Dimasukkan was-was, dimasukkan apapun bentuknya. Nah, jadi ketika ada ajakan-ajakan yang tidak baik yang membuat kita untuk bermaksiat, yakinlah mutlak bisikan tersebut datang dari syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dimasukkan khawatiran, kegelisahan yang tidak minal jinnati wan nas. Apakah dari syaitan saja? Enggak. Bahkan juga dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kan kalau yang dimaksud gimana nih? Kalau syaitan dengan jin tidak tampak. Bahkan juga ada minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia.
Manusia yang bagaimana? Manusia yang digerakkan syaitan untuk menggoda manusia yang lainnya. Jadi kita juga jangan kaget kalau ada sikap-sikap manusia yang menggoda, sama bahkan tampak. Udah ikut aja yuk, udah nggak usah sholat, udah nggak usah puasa. Manusia real nyata. Kita perlu bilang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Artinya apa? Ayat ini jelas. Ketika dibilang minal jinnati wan nas, tidak hanya dari bangsa syaitan, juga bangsa jin. Karena jin ini sama seperti manusia. Ada yang muslim, ada yang non muslim, Hampir. ada yang dari kelompok Yahud, ada yang dari agama-agama yang lain, ada wa'iyadzubillah yang semuanya juga kufur juga ada yang muslim, ada yang taat. Karena perintah ibadah ini tidak hanya untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Artinya syariat ini juga untuk jin juga, betul? Berarti jin juga wajib sholat, Ustaz? Wajib. Wajib puasa di bulan Ramadan? Wajib. Cuman kita tidak melihat. Ada perintah, pergi haji juga, pergi haji. Ada yang beriman, Ustaz? Banyak. Yang tidak beriman? Banyak juga. Tapi umurnya lebih panjang. Penciptaannya berbeda dengan manusia. Nah, yang membisikkan keburukan, yang membisikkan kejahatan, yang membisikkan hal-hal yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya syaitan, termasuk minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jin juga yang sudah tergoda oleh iblis dan syaitan tentara-tentaranya. Manusia yang digoda oleh iblis dan syaitan dan bala tentaranya. Maka subhanallah, ayat ini luar biasa. Disebut sebagai ma'udzatain. Nanti insyaallah besok kita akan bahas tafsir Al-Falaq. Ini Al-Falaq dan An-Nas menjadi senjata paling ampuh untuk penjagaan yang paling kuat seorang mukmin. Jadi mau tidur dia baca An-Nas, dia bangun tidur dia baca. Dalam perjalanan dia jangan lupa untuk baca Al-Falaq dan An-Nas. Tambah lagi lebih kuat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa kita minta perlindungan? Enggak tampak ya akhi, enggak tampak ya kawan. Mana yang lebih berat? Menghadapi musuh yang tampak atau yang tidak tampak? Yang tidak tampak. Nampak jelas. Nah, bentuknya ini sudah tidak tampak, kemudian ada yang tampak, lengkap sudah. Tapi dengan membaca tersebut, meminta pertolongan kepada Allah, baik syaitan, baik jin, manusia, apapun bentuknya, seseorang yang tawajuhnya i'timad dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Di surat terakhir daripada Al-Qur'an ini subhanallah menjadi senjata yang sangat ampuh bagi seorang muslim dimanapun dia berada, apapun kondisinya. Dia minta pertolongan hanya kepada Allah. Dia minta perlindungan hanya kepada Allah. Dia minta kekuatan hanya kepada Allah. Dia minta rezeki, kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat hanya kepada Allah. Kan luar biasa dia salat, dia baca selepas Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah. Kita sering baca surat An-Nas kan? Kadang nggak perlu dihafal-hafal. Tapi ada nggak yang mau mentadaburinya? Kenapa ayat ini sampai sangat-sangat luar biasa? Kenapa ayat ini menjadi senjata ampuh untuk penjagaan? Seluruh ayat adalah penjagaan. Tapi surat An-Nas, Al-Falaq, surat Al-Ikhlas,
Ini Masya Allah Nabi SAW yang menyampaikan. Bahkan Nabi ajarkan sebelum tidur untuk selalu dibaca. Dalam setiap kegiatan amalan-amalan yang diajarkan kita juga. Dalam azkar sobah wal masa, zikir pagi petang, ada nggak anasnya? Ada. Dalam amalan siangnya, zikir pagi petangnya, ini semua mesti ada surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Bayan anna hadzal ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Penjelasan yang memberikan was-was di dalam hati manusia, huwa minasyaitan, termasuk syaitan, al-jins wal ins, jin dan manusia. Jadi kita jangan kaget, kok ini manusia kelakuannya kayak syaitan, nggak punya lagi hati nurani, nggak punya lagi mahabbah, nggak punya lagi rasa cinta. Ini kok manusia bahasanya kayak syaitan. Ini kok manusia nggak pernah kenyangnya seperti nggak pernah kenyangnya syaitan dan bangsa jin. Antum nggak perlu khawatir. Yang ada berlindung kepada Allah. Minal jinnati wan nas. Baca ini ayat. Jadi jangan kaget. Ya Allah, itu manusia. Nggak ada kenyangnya. Manusia juga nggak ada kenyangnya. Sama kata Nabi, laukana libni Adam, kata Rasulullah, seandainya anak cucu Adam wadiyani min malin, punya 2 lembah. 2 lembah itu apa ya? 2 lembah, kita anggap dia punya 2 lembah yang besar, 2 isinya emas semuanya. La betagha thalitha, pasti minta yang ketiga. Dikasih 3 minta yang 4. Nabi mengatakan tidak akan pernah kenyang sampai masuk tanah ke dalam perutnya. Artinya nggak pernah kenyang sampai datangnya kematian. Oh, kita punya mobil 3 cukup? Enggak. Jujur, kalau hati kecil tabiatnya manusia pasti pengen yang 4. Dikasih rumah sudah besar,